Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Imam Santoso, Eskepnes, dan teman-teman peserta orientasi 2023 yang saya cintai. Saya akan melaporkan laporan hasil orientasi nilai dan etika di ruang Kepodang. Perkenalkan, nama saya Wina Ningsih. Unit kerja saya RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Jabatan Pelaksana Teramil Perawat di ruang Kepodang. Nah, tujuan orientasi P3K adalah peserta diharapkan memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Visi misi RSUD Dr. M. Azhari Pemalang, visi menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat Pemalang dan sekitarnya. Misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu prima dan memuaskan, memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi golongan masyarakat, memberikan kontribusi nyata untuk pendidikan dan latihan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan dalam rangka peningkatan mutu, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan serta tugas pokok dan fungsi P3K di OPD berdasarkan Permen Pan RB nomor 35 nomor 2018 yang sesuai di ruang Kepodang adalah: 1. Melakukan pengajian keperawatan dasar pada individu sesuai dengan prosedur, memberikan oksigenasi sederhana. 3. Melakukan edukasi tentang hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. 4. Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pasien untuk mencegah resiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. Melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Rencana kerja P3K, rencana kerja hasil tahunan. Adapun tujuan pembangunan RSUD Dr. M. Azhari Pemalang ke depan dalam rangka mencapai pembangunan jangka panjang menengah adalah meningkatnya kualitas standar pelayanan rumah sakit dengan sasaran memberikan proses pelayanan rumah sakit yang prima dengan meningkatnya pemanfaatan tempat tidur dan menurunnya kejadian kematian kurang dari 48 jam. B. Meningkatnya tata kelola manajemen rumah sakit yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dengan sasaran strategis adalah meningkatnya kepuasan masyarakat yang dilayani. Rencana hasil kerja pimpinan, terlaksananya monitoring evaluasi aspek RSUD, mutu pelayanan RSUD, dan SPM pelayanan RSUD. Untuk tahun kontrak kerja pertama ada tahapan RHK, yaitu kegiatan, tahapan kegiatan, output atau hasil kegiatan, dan penilaian nilai-nilai berakhlak. Untuk tahun 2023 melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu sesuai dengan prosedur tahap kegiatan, melakukan pengkajian pada setiap pasien selama 1 kali 24 jam atau sesuai kebutuhan pasien dengan mengumpulkan data pasien, mengklasifikasikan data, dan memvalidasi data pasien, mendokumentasikan pengajian pasien. Output atau hasil, seluruh pasien rawat inap terkaji kebutuhan dasarnya, terlaksananya asuhan keperawatan untuk menanggulangi masalah atau mengatasi masalah pada pasien di rumah sakit. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan pengajian pada pasien rawat inap dengan teliti, cermat, dan memahami apa yang dibutuhkan pasien, berorientasi pelayanan dan harmonis. Tahun kedua 2024 memberikan oksigenasi sederhana. Tahap kegiatan melakukan pengajian tanda-tanda vital pada pasien dengan mengukur tensi, nadi, suhu, respirasi, saturasi O2 pada pasien rawat inap sesuai kebutuhan pasien, memberikan O2 kanul dengan memasang kanul pada hidung pasien sedalam kurang lebih 1-2 cm. Output atau hasil kegiatan, pasien merasa nyaman dan mengurangi keluhan pada pasien yang membutuhkan oksigenasi sederhana sehingga menstabilkan kondisi pasien dan dapat mengurangi angka gawat daruratan atau pasien terminal di
rumah sakit. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya melakukan tindakan perawatan oksigenasi secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi pasien dengan berorientasi pelayanan harmonis, akuntabel, dan kolaboratif. Di tahun ketiga 2025 melaksanakan edukasi tentang hidup bersih dan sehat. Tahapan kegiatan bersikap terbuka, memberikan edukasi tentang hand hygiene, memberikan media leaflet kepada pasien dan keluarga, mendokumentasikan kegiatan. Output atau hasil kegiatan, pasien dan keluarga paham tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Pasien dan keluarga mengetahui dan dapat mempraktekkan cara hand hygiene sehingga mengurangi resiko infeksi nosokomial di rumah sakit. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya memberikan informasi dengan jelas, jujur, dan bertanggung jawab pada pasien dan keluarga tentang perilaku hidup bersih dan sehat, berorientasi pelayanan dan kompeten. Tahun kontrak keempat, memfasilitasi penggunaan pelindung fisik dengan memasang penghalang tempat tidur atau bed pasien. Tahap kegiatan, melakukan pengkajian pasien dengan skala Morse untuk dewasa ya. Kalau untuk anak-anak biasanya pakai Humpty Dumpty. Menjelaskan pada keluarga pasien pemasangan penghalang tempat tidur, memeriksa keadaan fungsi penghalang tempat tidur. Output atau hasil kegiatan, membatasi pergerakan pasien dan menjaga keselamatan pasien dari kecelakaan sehingga mengurangi cedera dan resiko jatuh pada pasien di lingkungan rumah sakit. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan dengan teliti, cermat, dan memahami apa yang dibutuhkan pasien, berorientasi pada pelayanan harmonis dan akuntabel. Untuk tahun kelima, kegiatan melakukan dokumentasi tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur, yaitu melakukan pendokumentasian kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan dengan mengisi lembar RM secara teliti dan lengkap, melakukan evaluasi. Output hasil kegiatannya adalah rekam medis pasien terisi lengkap dan setiap tindakan terdokumentasikan dengan baik sesuai dengan misi, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu prima dan memuaskan. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan dokumentasi secara cermat pada setiap kegiatan ASKEP dan bertanggung jawab setiap kegiatan yang dilaksanakan, akuntabel dan kompeten. Untuk simpulan, kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K pemerintah Kabupaten Pemalang dapat membekali peserta supaya mengetahui nilai-nilai serta etika jabatan dan juga fungsinya sehingga nantinya semua P3K di Kabupaten Pemalang bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan bisa mengimplementasikan di masing-masing unit kerja P3K. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you. Demikian paparan seminar dari Bu Winarningsih. Silakan teman-teman barangkali ada pertanyaan, monggo. Ya, monggo. Terima kasih. Saya yang bertanya, paling sudah tahu ya tentang setiap kawat itu mengingatkan tentang 5 momen apa ya? 5 momen cuci tangan bisa di itu. Oh ya, ada 5 momen cuci tangan ya, yaitu 3 sebelum dan 2 sesudah. 1 sebelum kontak dengan pasien. Ya, 2 sebelum melakukan tindakan aseptik, 3 setelah terkena cairan pasien, kalau sesudahnya, 4 setelah melakukan kontak dengan pasien dan setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Atau Itu dilakukan setiap hari? setiap hari dong. Ya, kalau enggak kan udah cukup Bang Dayat. Oke. Monggo ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita serahkan ke Pak Imam, Pak Mentor, monggo untuk
Baik, terima kasih moderator. Saya tadi hanya koreksi sedikit ya di yang tujuan apa ya? Istilah tujuan. Itu ya. Ini hanya satu masukan. Untuk bisa membuatnya itu lebih cantik lagi ya. Oke. Bener kan? Sambil pasang. ABC-nya itu kan dibuat untuk lebih sehingga kita yang ada di sini melihat lebih. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, apakah setiap kegiatan di tiap tahun ini berkesinambungan? Ya. Terus yang berikutnya adalah, apakah ketika membuat kegiatan di tahun pertama tidak akan perlu dievaluasi untuk tahun yang kedua? Atau bisa saja apakah setiap kegiatan ini mesti jaringan targetnya selesai, tercapai? Kalau untuk setiap kegiatan pasti berkesinambungan Pak, dan kita pasti mengevaluasi karena kan kita perawat, kita terkadang bertanya dan evaluasi terhadap teman-teman yang lainnya, misalnya ada komplain atau kekurangan dari ruangan kita. Iya, tadi kan hal pertama itu Mbak Win membuat tadi yang pertama pengajian ya. Nah, saya untuk tahun yang kedua ini kan Mbak Win sudah membuat judul yang lain. Pertanyaannya saya, apakah di tahun kedua ini evaluasi ini tidak masuk di tahun kedua juga? Atau dianggap sudah selesai nih, yang tahun ini saya sudah confirm nih, sudah berhasil saya melakukan kegiatan itu? Tetap dievaluasi Pak. Di tahun pertama yang pengkajian, kalau tahun kedua kan karena di ruang Kepodang mungkin banyak pasien yang dalam dan paru ya, jadi nomor 2 tak ambil oksigenasi karena di sana juga ada isolasi TB kalau di ruang Kepodang. Dan kadang juga ada pasien yang MDR yang penularannya itu sangat menular, tapi biasanya sih langsung dipindah ke ruang ababil kalau yang itu. Oke, matur nuwun Mbak Min.